Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita percaya di tengah-tengah tantangan, beban, pergumulan, Tuhan hadir dan senantiasa menopang kita. Mari bersama-sama kita sampaikan kepada Tuhan. Kita jalan sama Tuhan hari ini. Karena Dia adalah sahabat, karena Dia adalah penopang kita yang sejati. Adakah beban berat hidupmu? NKB 137 bait pertama dan kedua kita pujikan bersama-sama. NKB 137. Bait pertama dan yang kedua. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah air tak bertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikanlah padamu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah beban dan tantangan hidup kami yang kami lewati hari ini, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, menopang dan menolong kami. Sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 7. Ulangan 7 ayat 12 sampai 19. Ulangan 7 ayat 12 sampai 19. Ulangan 7 ayat 12 sampai 19 akan menjadi bacaan kita. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepadalah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jadi sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti pengen hidupnya diberkati. Tapi sayangnya tidak semua orang yang diberkati itu mau hidup taat. Dalam bacaan kita, Tuhan berjanji akan mengasihi dan memberkati orang Israel dengan hasil bumi, dengan melimpah, baik itu hal materi, hal fisik, berkat secara rohani maupun juga kedamaian dalam hati.
menjauhkan mereka dari sakit penyakit, dan menjauhkan mereka dari musuh-musuh mereka. Bahkan Tuhan dikatakan akan ikut berperang melawan musuh-musuh mereka. Meskipun musuh yang mereka hadapi banyak, besar, tapi Tuhan sendiri akan menghalau sehingga Israel nggak perlu takut. Sehingga untuk itu Tuhan minta dari semua yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan minta sama orang Israel cuma minta taat aja. Untuk taat aja, untuk setia aja. Bapak Ibu Saudara, ini sama seperti kalau kita lagi naik motor, kalau lagi boncengan. Si supirnya ini Tuhan yang ngendarin motor, kita di belakang. Kita kan di belakang nggak bisa kasih sumbang siapa apa ya. Ngegas motornya nggak bisa, ngerem nggak bisa. Yang bisa kita lakukan duduk diam, pegangan sama pegangan belakang atau pegangan sama supirnya. Dan kita percaya bahwa kita akan sampai dengan tujuan. Nah, Tuhan minta dalam relasi kita sama Tuhan seperti itu. Kayak kita naik ojek atau naik kendaraan, kita di belakang nih penumpang. Kita harus percaya pada supirnya. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, tapi kita perlu taat. Kalau kita nggak taat, kalau Bapak Ibu pernah bonceng orang ya, kadang-kadang bonceng orang tuh nggak selalu mudah. Kalau di belakangnya banyak gerak, satu, kedua, tidur, bisa ngantuk, itu bahaya. Atau yang di belakang malah sibuk main HP atau apa, akhirnya mengganggu kita berkendara, tiba-tiba ngerem, kepalanya keceduk segala macam. Jadi bukan berarti karena kita tidak sehebat Tuhan, tapi bukan berarti kalau kita bisa seenaknya aja, nggak bisa. Kita harus bisa kerjasama, harus taat. Cara kerjasama kita sama Tuhan adalah ketaatan dan percaya. Taat dan beriman, taat dan beriman. Mau kendaraan kita ibaratnya motor, tapi kita cuma ngelewati. Bapak Ibu pernah nggak ya lihat di Facebook atau di Instagram, di TikTok, atau di sosial media ada video lucu orang naik jembatan, entah nanti di Kalimantan apa di Sumatera. Jembatannya itu tipis banget, tapi jauh, harus nyebrangin sebuah sungai, dan itu dia naik motor. Dia udah goyang. Jadi bayangkan ya, hidup tuh kayak gitu. Jalannya tipis, banyak goyangan. Kita harus percaya sama supirnya. Kalau di belakang kita ikut goyang, lama-lama juga kita jatuh. Jadi Tuhan minta kita setia. Nah, seperti itu yang terjadi dalam umat. Tuhan berikan aturan-aturan itu supaya mereka apa? Supaya mereka taat dan percaya sama Tuhan. Tidak menengok kanan, menengok kiri, tidak mengeluh. Coba enak saya naik naik mobil. Padahal Tuhan kasih kita motor. Coba enak yang ngendarainnya ini, saya nggak perlu naik ini lagi. Saya nggak perlu nyebrang ini. Saya nggak perlu ketemu masalah ini, nggak perlu ketemu masalah itu. Kalau kita ngeluh-ngeluh aja, nah itu seperti orang Israel yang dibilang tegar tenguk sama Tuhan. Sehingga hari ini apa yang harus kita lakukan adalah kita percaya aja. Tantangan ke depan akan tambah banyak, akan ada pergumulan-pergumulan yang mungkin hari ini kita harus hadapi, sakit penyakit, masalah ekonomi, ngadepin orang. Tapi percayalah, ketika kita pegangan sama Tuhan, udah percaya aja. Kemungkinan terburuk itu udah bukan bagian kita yang untuk ngurusnya, itu bagian Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang sebaik mungkin. Taat dan setia, percaya sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar. Ketika kami rindu mendapatkan berkat anugerah Tuhan, Tuhan cuma minta kami untuk taat aja. Mampukan Tuhan hari ini kami boleh taat sama Tuhan. Dari ketaatan itu muncullah kepercayaan kami. Percaya penuh sama Tuhan, gak ragu-ragu. Mau di depan tantangan berat, masalah, ekonomi, perjuangan dalam kehidupan berumah tangga, apapun yang kami hadapi dalam gereja, dalam masyarakat, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.